yang kekal sampai kekal, selamanya sampai selama-lamanya. Bapa, tiba saatnya kami berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Seluruh jemaat gereja Betel Penakel Kasih Karunia Hamburawang Darat Samboja Kota Kertanegara. Bapa, berkati ibadah ini, bimbing dan tuntun kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini dari awal hingga sampai akhir. Akhir musik sebagai musisi, leader sebagai pemimpin kuliah, dan singer sebagai backing vokal untuk menopang jalannya ibadah. Agar ramai sorak-sorai, bergembira, beria-ria dalam nama Yesus Kristus. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Salam. Jadi saja kita akan mulai pada kita pada pagi hari ini. Kita akan pujian.
Mari kita akan menyambut firman Tuhan pada siang hari ini. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, Tuhan atasku. Bapa, saatnya kami akan mendengarkan kembali firman-Mu. Ya, firman-Mu ini terus terus berbicara terus di dalam kehidupan kami, dalam hati, dalam pikiran, dalam seluruh kehidupan ini Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin kuat, teguh, mampu, sanggup untuk melakukan segala perkara yang berat, yang beban, yang sangat, dan Tuhan memberikan kemampuan. Dengan firman-Mu kami sambut dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita menyimak firman Tuhan pada pagi hari ini. Sudah kusiapkan Matius ketika di rumah. Giliran bukan minggu terakhir. Masih kuat aku. Langsung sembuh sakitku. Kalau dengarkan, kalau mau khotbah langsung sembuh sakitku. Mari kita lihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 5 sampai yang ke-10 kita baca bersama-sama. Mari bangkit berdiri. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10 kita baca bersama-sama. Judulnya apa nih? Itu judulnya apa? Judulnya ayat 5 itu pasal Matius pasal 10 ayat 5 itu judulnya apa? Kamu itu buka HP apa enggak? 12 Rasul. Ya kan aku ngetes kamu tuh buka HP apa enggak? Kayak gitu tuh kalau guru. Ya. Yesus mengutus ke-12 murid. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Dia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahrirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Jangan
seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Amin. Nah, mari kita pahami bersama-sama firman Tuhan tentang pemutusan, yaitu bagi orang-orang yang sudah dipanggil, dipilih, ditetapkan sesuai dengan rencananya. Amin. Kita ini adalah utusan Allah. Amin. Kita diutus untuk memberitakan Injil. Ya. Jadi kalau konsep dalam pemberitaan Injil ini ada memberitakan Injil dengan berbagai cara, kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi keadaan kita, dan kita sesuaikan dengan kondisi dan keadaan zaman yang sekarang ini. Jadi pada zaman dulu memberitakan Injil ini sangat berat tantangannya. Karena itu di sini memberitakan Injil yang pertama adalah Tuhan itu memanggil utusannya, yaitu utusan itu artinya rasul. Rasul itu adalah utusan Allah, yaitu ke-12 muridnya itu, seperti Matius, Markus, Yohanes, Lukas, Petrus, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat ini, pada zaman sekarang ini, Tuhan sudah mengutus bukan hanya rasul saja, melainkan semuanya, semua umat yang dipilih, yang ditetapkan sesuai dengan rencananya untuk diselamatkan. Ini Allah memakai mereka semuanya untuk dijadikan murid. Jadi kalau kita ini orang-orang Kristen semuanya ini murid. Karena itu kita diutus oleh gembala, guru kita. Siapa guru kita? Adalah Yesus Kristus. Nah, di sini pada konsep zaman itu, yang pada saat Tuhan memanggil ke-12 rasul, ya janganlah kamu menyimpang jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Nah, pada saat itu umat Israel diperintahkan, tetapi jangan menyimpang di sini ke jalan bangsa lain. Terlebih-lebih di sini adalah di Samaria. Samaria itu adalah terkenal orang yang berdosa. Ya, kenapa Yesus Kristus di sini melarang ya untuk masuk ke Samaria? Bukan karena di sini orang Samaria ini seorang tempatnya orang berdosa atau tempatnya para pelacur dan sebagainya, melainkan di situ Yesus Kristus ini mengajak murid-muridnya itu untuk fokus, artinya seperti ini. Jadi jangan menyimpang ke jalan orang lain atau terlebih ke Samaria. Artinya fokus untuk menuju ke jalan yang diperintahkan oleh Yesus, melainkan pergilah kepada apa? Nah, ini khususnya domba-domba yang hilang dari umat Israel. Siapakah domba-domba yang hilang itu? Domba-domba yang hilang adalah sebenarnya umat Israel sendiri, di mana umat Israel yang dulunya adalah setia berbakti di dalam kealahannya atau ketuhanannya, dan pada saat itu sudah mulai menurun atau merosot kualitasnya dalam segi kesetiaannya. Nah, di sini yang dikatakan terhilang itu bukan hilang seperti kalau kita kehilangan barang. Terhilang yang dimaksud di sini adalah mereka yang terhilang itu mengalami satu problem yang berbagai-bagai masalah di dalam kehidupannya. Pada zaman itu umat Israel mengalami berbagai-bagai masalah di dalam hidupnya, yaitu tentang ajaran-ajaran yang menentang, ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang membawa yaitu
ke dalam berhala-berhala dan sebagainya. Nah, itulah yang dinamakan terhilang. Jadi yang terhilang itu adalah orang-orang yang tadinya rajin dan setia berbakti kepada Allah, melainkan menjadi berkurang dan semakin merosot, semakin menurun. Itu kesetiaannya terhadap keimanan atau keyakinannya. Nah, demikian di sini juga saat ini kita perlu, yaitu untuk mendatangi atau pergi kepada domba-domba yang terhilang ini. Domba-domba yang hilang adalah domba yang tadi setia, rajin, bakti, kemudian lama, terus kemudian semakin tidak setia. Bahkan ada yang meninggalkan ibadah, ada yang tidak bisa ibadah oleh karena berbagai-bagai mungkin kesulitan, persoalan dan permasalahan. Maksudnya untuk mendatangi domba-domba itu supaya domba-domba yang mengalami penderitaan, kesulitan, mungkin sakit penyakit dan lain sebagainya, mendapatkan pertolongan, mendapatkan yaitu saran, mendapatkan nasihat, mendapatkan siraman rohani kembali. Dengan demikian maka mereka semuanya akan kembali ke jalan yang diinginkan Tuhan, yaitu ke jalan yang dimaksud Tuhan Allah kita, yaitu tidak terhilang lagi, melainkan kembali ke jalannya yang benar, jalannya yang terang bagi mereka domba-domba. Jadi melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, ya jelas. Jadi kita pada saat itu ya rasul-rasul ditugaskan untuk pergi ke domba-domba yang hilang dari umat Israel, artinya mereka yang mengalami kemerosotan tentang keimanan, kemerosotan tentang keyakinannya, supaya mereka kembali di dalam keimanannya, kembali ke dalam keyakinannya. Dan pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Nah, ini adalah merupakan satu bom batirnya. Apa itu? Kerajaan surga sudah dekat. Jadi kalau ini ada pernyataan kerajaan surga sudah dekat, berarti di sini kiamat akan segera datang. Nah, kenapa ini harus disampaikan? Tuhan memerintahkan, mengatakan bahwa beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Jadi kalau kita memberitakan kerajaan surga sudah dekat, artinya tidak lama lagi dunia ini akan kiamat, dan tidak lama lagi dunia ini akan hancur. Kiamat itu dijelaskan ada kiamat pribadi, ada kiamat secara massal, ada kiamat secara keseluruhan di seluruh dunia ini. Nah, ini artinya kita digugah, diketuk pintu hati kita supaya kita selalu setia dalam ibadah untuk menjelang kita berakhir di dalam hidup kita. Hidup kita akan berakhir. Karena itu kita jangan hanya mengumpulkan harta di dunia. Bukan tidak boleh mengumpulkan harta dunia, boleh. Tetapi kumpulkan juga harta yang ada di surga. Apa harta yang ada di surga? Ya rajin beribadah, rajin membaca Alkitab, rajin memuji dan menyembah Tuhan adalah harta yang ada di surga. Nah, ini adalah perintah yang harus kita jalankan, perintah yang dijalankan oleh rasul-rasul pada saat itu. Lalu di sini apa perintah yang berikutnya? Sembuhkanlah orang sakit. Apakah kita bisa menyembuhkan orang sakit? Tidak ada satupun orang yang bisa menyembuhkan orang sakit, tetapi hanya Tuhan. Tetapi kita di sini dikatakan perintah ini perintah dari mana? Dari Tuhan. Nah, karena itu kalau kita menyembuhkan atau mendoakan orang yang sakit, ketika sembuh itu memang kuasa Tuhan yang terjadi. Ketika tidak sembuh, ya kuasa Tuhan yang terjadi. Karena apa? Kuasa Tuhan itu terjadi dalam kesembuhan. Kuasa Tuhan itu terjadi juga dalam ketidaksembuhan, mungkin meninggal dunia dan sebagainya. Itu sebabnya di sini kalau kita mendoakan orang sakit tidak sembuh, kita bolehlah
kita perlu di sini ya menyesali karena ya berat kesembuhan secara ilahi itu penting. Karena secara ilahi itu menyembuhkan di dalam dunia ini juga menyembuhkan di dalam akhiratnya. Kalau kita tidak sembuh di dalam dunia ini, juga kita masih sembuh di dalam akhiratnya. Daripada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, sembuh gak sembuh, mati gak mati, ya hidup gak hidup. Ya. Tetapi orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan ini, ya kemungkinan bisa tidak sembuh secara jasmani, tetapi kita disembuhkan secara rohani. Dan kita pasti diterima oleh Tuhan, dan kita bisa masuk surga. Kita bersama-sama Tuhan di surga. Nah, oleh sebab itu kita penting di sini mendoakan orang yang sakit. Ya, doakanlah orang yang sakit kita. Ya, sembuh atau tidak sembuh itu yang menyembuhkan adalah Tuhan. Dan sembuh tidak sembuh, yang doakan tetap diberkati dan yang doakan. Nah, oleh sebab itu kita menurut saja dengan apa kata Tuhan di sini dikatakan bahwa sembuhkanlah orang yang sakit. Lalu bangkitkan orang yang mati, bangkitkanlah orang kusta. Ya, bangkitkan orang yang mati ini kadang-kadang memang terjadi. Ada orang yang sudah mati kita doakan kemudian bisa hidup lagi. Tapi ada orang ya mati masih sini ada dua hal, mati secara rohani, mati secara jasmani, atau sakit secara rohani, sakit secara jasmani. Jadi kalau seandainya di sini kita mendoakan orang yang mati rohaninya, penting supaya rohaninya di sini hidup. Yang sakit rohaninya supaya rohaninya ini hidup. Jadi kata mati dan bangkit ini pasti akan terjadi. Jadi kalau nggak mati secara rohani, mati secara jasmani. Kalau nggak bangkit secara rohani, bangkit secara jasmani. Nah, dengan demikian maka doa kita mendoakan orang yang sakit atau orang yang mati itu ada benarnya, tidak ada salahnya. Kita pasti benar, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Dan kita harus rajin mendoakan orang yang sakit. Tahirkanlah orang yang kusta. Orang yang kusta itu adalah orang yang menjijikan pada zaman itu. Orang yang dianggap yaitu aib. Jadi kalau orang penyakit kusta itu adalah diasingkan, tidak boleh di sini dekat orang-orang yang sehat, orang-orang yang sembuh. Nah, oleh sebab itu di sini Yesus memerintahkan untuk apa? Mentahirkan. Apa artinya tahir? Itu sembuh. Apa artinya juga tahir itu adalah harus kita rawat. Artinya itu kita kuduskan. Jadi orang yang sakit kusta bukan lagi orang yang menjijikan, tetapi orang yang perlu ditahirkan itu dikuduskan, harus dirawat, harus dipelihara, supaya mereka di sini menerima hak yang sama. Yang tadinya dianggap aib, melainkan sekarang di sini adalah mempunyai hak yang sama, menerima berkat yang sama, menerima perawatan, menerima yaitu sosialisasi yang sama. Itulah yang dimaksud. Makanya penyakit kusta, penyakit apa saja yang dulu menjijikan, ya itu sekarang tidak ada yang dianggap menjijikan. Bahkan yang dikatakan penyakit yang sangat berat yaitu sarkoma, yaitu penyakit yang disebut yaitu penyakit apa itu kanker sarkoma atau tumor sarkoma itu yang sangat berat. Ya itu semuanya, ya itu diobati semua, diatasi, dicarikan jalan keluar. Ya. Masalah itu berhasil dan tidaknya yang menentukan di situ adalah bukan dokter, tetapi Tuhan sendiri itu yang menentukan. Kalau Tuhan menginginkan untuk di sini sembuh kembali ke dunia, tetapi dia walaupun tidak kembali ke dunia tapi sembuh, pasti dia diterima di surga dan menjadi orang-orang yang sembuh yang ada di surga dan ada yaitu kesembuhan. Itulah kebenarannya. Yang berikut, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggang. Apa artinya? Jangan membawa emas, perak atau tembaga ketika kita untuk pergi memberitakan Injil. Itu artinya ya bukan berarti kita tidak boleh bawa nasi, kita boleh bawa tas. Kalau kita punya uang yang bawa uang tetap. Tetapi intinya kita jangan terlalu merepotkan diri. Karena apa? Karena sungguhnya Tuhan sudah menyediakan bagi kita.
Kalau kita diperintahkan untuk pergi kemanapun, Tuhan pasti menyediakan. Ya, seperti saya diperintahkan pergi ke Kalimantan. Ya, di sini bukan kehendak saya, tetapi memang kehendak Tuhan. Saya nggak mungkin di situ sampai di Kalimantan kita ini kalau tidak kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan menyediakan tempat dan Tuhan juga memberikan makan sampai hari ini kita masih hidup. Karena apa? Karena ini adalah perintah Tuhan. Betul-betul perintah Tuhan kita. Nah, kemudian yang berikutnya di sini dikatakan, janganlah kamu membawa dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju, dua helai, kasut atau tongkat, sebab orang pekerja patut mendapatkan upahnya. Nah, ini penting. Kita tidak perlu terlalu sibuk-sibuk, tidak perlu terlalu susah-susah payah. Kalau kita ingin pergi kemanapun untuk melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil lewat usaha, lewat pekerjaan hari-hari sebagai pegawai, itu pelayan. Ya, memberitakan Injil itu bukan hanya pendeta, bukan hanya penginjil itu sendiri, bukan hanya rasul seperti Rasul Petrus, bukan. Ya, bukan hanya dia, tetapi semua orang yang percaya. Di sini kan murid. Ya, murid itu berbicara orang Kristen. Orang-orang yang percaya itu semua di berbagai bidang, di berbagai usaha, di berbagai kehidupannya untuk memberitakan Injil. Ya, karena itu di sini Tuhan pasti akan menyediakan, Tuhan akan mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan kita kapanpun, dimanapun kita berada. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kita di sini tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri, artinya fokus dalam pelayanan, dalam perusahaan, dalam pekerjaan, itu fokus semuanya ya. Sehingga kita di sini akan berhasil, akan diberkati di berbagai-bagai pelayanan, di berbagai-bagai usaha, di berbagai-bagai pekerjaan. Amin. Bapak, inilah firman Tuhan yang telah kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Jadikanlah kami semuanya adalah pemberita-pemberita Injil untuk memberitakan kebenaran. Oleh sebab itu pakai kami semua dengan kekuatan dan kekudusan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dua sahabat dan dua sembah bagi Tuhan.